Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Aulia Azahra dari kelas M02 akan menjelaskan tentang El Nino dan La Nina. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki. Nah, El Nino ini terjadi pada saat kondisi arus laut hangat tahunan mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador. Anomali pemanasan laut terjadi di Samudra Pasifik bagian timur sampai Pasifik Tengah. El Nino memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu melemahnya angin pasat di sepanjang Pasifik tropis sehingga terjadi pergeseran pusat konveksi. Pusat konveksi yaitu awan potensi hujan. Yang kedua, berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia dan wilayah lainnya dan berpotensi menimbulkan kekeringan meteorologis. Dan yang terakhir yaitu menguatnya arus balik dan pola angin topan bergeser ke arah timur. Selanjutnya adalah La Nina. Nah, La Nina ini juga berasal dari bahasa Spanyol yang berarti si gadis. Untuk prosesnya yaitu terjadi pada saat anomali iklim global ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur lebih dingin dari suhu normal, diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker, yaitu sirkulasi atmosfer arah timur-barat yang terjadi di sekitar ekuator, di atmosfer bagian atas dan dapat mempengaruhi pola iklim dan pola cuaca global. Untuk La Nina memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, angin pasat di sepanjang Pasifik tropis menguat dan terjadi peningkatan upwelling di sepanjang khatulistiwa dan pantai barat Amerika Selatan. Yang kedua, sirkulasi Walker bergeser ke barat sehingga terjadi peningkatan konveksi dan peluang terjadinya hujan di wilayah Pasifik Barat, Indonesia, dan Australia. Dan yang terakhir, suhu permukaan laut di sepanjang khatulistiwa bisa turun hingga 4 derajat Celcius di bawah suhu normal. Untuk penyebab El Nino dan La Nina sendiri yaitu interaksi antara permukaan laut dan atmosfer di Pasifik tropis yang bisa menyebabkan La Nina dan El Nino. Suhu muka laut di wilayah ini dipengaruhi oleh perubahan atmosfer di atasnya. Perubahannya juga mempengaruhi perubahan suhu dan arus laut melalui mekanisme umpan balik atau feedback atmosfer laut. Sistem interaksi atmosfer laut ini bersosialisasi antara kondisi hangat yaitu El Nino ke netral atau dingin yaitu La Nina, rata-rata dan mempengaruhi pola iklim global setiap 3-4 tahun. La Nina dan El Nino ini memiliki dampak pada pola iklim di seluruh dunia termasuk iklim Indonesia. La Nina menghasilkan perubahan iklim yang umumnya berlawanan dari El Nino di banyak tempat, terutama di wilayah tropis. Misalnya, sebagian besar Australia dan Indonesia rentan terhadap kekeringan selama El Nino, sementara selama La Nina biasanya akan lebih basah dari biasanya. Works. During normal conditions, trade winds, which blow from east to west, push warm surface waters towards Asia, piling it up in the western Pacific. In some years, though, the trade winds weaken. The warm surface water moves eastward and reduces upwelling of cold water off the coast of South America. Climatologists' climate impacts show up mostly in the wintertime over North America. The warmer ocean fuels an intensification and southward shift of the jet stream. This brings flooding to the southern United States and warmer, drier conditions over parts of the Pacific Northwest, northern U.S., and Canada. But eventually, those trade winds pick up again and sometimes become even stronger than normal. When that happens, they blow the warm water back into the western Pacific and restart the upwelling of cool water towards the surface in the eastern Pacific. These strong trade winds are a signature of what Sekian penjabaran materi saya tentang El Nino dan La Nina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.